Oke. Oke, siap Bunda Ani. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Ani selaku Kepala TK Laboratorium UM Kota Blitar, Bunda Ida, Bunda Febri, dan Pak Lutfi selaku guru dan karyawan dari PAUD Lab UM Kota Blitar, serta Mama dan Ayah yang kami hormati. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu secara online di ruang Zoom ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Untuk kegiatan sore ini, kita akan mensosialisasikan tentang verbal individu dan juga pendaftaran SD negeri. Untuk kegiatan sore hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama nanti akan membahas tentang kebijakan pendidikan di Kota Blitar dan sekaligus tutorial untuk verbal individu. Untuk yang sesi kedua nanti akan dijelaskan tentang pendaftaran online ke SD negeri. Jadi untuk yang sesi kedua nanti, semisal ayah dan mama yang mendaftarkan putra-putrinya ke SD swasta, bisa untuk mengikuti maupun tidak. Jadi tidak diwajibkan, seperti itu. Untuk memulai kegiatan sore hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebelum kita masuk ke sesi yang pertama, Bunda Ani selaku Kepala TK Laboratorium UM Kota Blitar akan memberikan sedikit sambutan. Kepada Bunda Ani, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bunda Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya mama-mama, ayah. Selamat sore Bunda. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, Ma? Alhamdulillah. Sehat semua, nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Oke, yang saya hormati Bunda Dian, Bunda Ida, Pak Lutfi selaku wali kelas dari TKB, kemudian yang saya hormati Bunda Nanda, kemudian Bunda Febri selaku operator sekolah, dan saya hormati dan saya banggakan mamah-mamah TKB. Alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dalam sesi kali ini. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan sore ini kita mengucapkan syukur yang sangat luar biasa, Mama, karena hampir 1 tahun kita sudah bisa melewati pandemi ini dengan segala dilematisnya gitu. Kita masih diberikan kesabaran, kita masih diberikan kekuatan untuk terus mendidik putra-putri kita semuanya, kita bekerja sama dengan baik, sehingga sampai saat ini semua pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Amin. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua, saya ucapkan selamat mungkin kepada Ananda yang sudah mungkin sudah diterima di SD swasta, MI maupun MIN, dan ini selanjutnya nanti akan ada sesi untuk masuk di SD negeri Kota Blitar maupun nanti yang akan melanjutkan di kabupaten juga. Nah, pada kesempatan sore ini, Mama, ada beberapa hal yang nanti mungkin akan saya sampaikan. Jadi dari tahun ke tahun itu data pada Dapodik itu selalu ada perkembangan ke arah yang semakin baik. Jadi akurasi dari data anak, data keluarga pun itu sangat akurat dan akan semakin baik. Jadi untuk Dapodik ini khususnya semakin ke sini dari tahun ke tahun itu semakin mengalami perkembangan yang semakin baik. Jadi tidak ada kemungkinan data double
double data yang akan selalu benar gitu, karena untuk Dapodik ini akan semakin baik. Nah, untuk tahun lalu itu belum ada istilah dari verbal individu, Mama. Jadi tahun ini mungkin nanti ada hal baru. Jadi ada hal baru yang tahun sebelumnya itu belum kita laksanakan gitu. Jadi Bunda operator sekolah pun ini juga suatu hal yang baru gitu. Nah, ini suatu terobosan dari Dapodik, dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Pendidikan, bahwasanya verbal individu ini nanti, ini kaitannya ada nomor induk siswa nasional. Nah, dan ini sangat akurasi. Jadi nomor induk siswa nasional ini nantinya itu akan berkelanjutan. Jadi ketika anak itu masuk di KB, dia akan menerima NISN. Jadi data anak itu beserta NIK dan data-data yang yang ada di usia KB. Nah, nanti NISN yang diterima anak itu akan dilanjutkan lagi. Jadi nomor itu akan sama nanti anak naik ke jenjang TK, dan itu nanti akan sama juga ketika dia naik ke jenjang SD, kemudian naik lagi ke jenjang SMP, dan data, jadi tidak ada double data, dan ini akan memudahkan semuanya. Jadi nanti ketika kita memasukkan NISN ini, maka data anak itu secara langsung akan muncul semuanya, lengkap seperti itu. Nah, maka untuk itu, jadi NISN ini nanti ini akan berkelanjutan, mulai dari KB, kemudian TK, SD, SMP, sampai selanjutnya. Dan itu harus benar ketika dari awal, Mama. Jadi harus benar-benar di entry yang benar ketika mulai dari KB. Nah, ketika anak itu mungkin masuknya di usia TK, anak itu tidak, maksudnya tidak sekolah di KB, itu nanti dapatnya, jadi NISN itu dapatnya berarti di TK. Nah, itu tetap akan berkelanjutan ke SD sampai SMP juga, seperti itu. Dan itu ada hubungannya dengan program pemerintah terkait dengan sistem zonasi seperti itu. Jadi sistem zonasi ini memang program dari pemerintah yang akan digalakkan terus, akan diperbaiki terus untuk untuk kelanjutan nantinya kesetaraan pendidikan itu menjadi lebih baik. Jadi misalkan antara SD sekarang itu semua SD negeri itu disamakan seperti itu, Mama. Jadi mulai dari fasilitas, mulai dari kompetensi dari guru itu sendiri itu sekarang disamaratakan. Tidak ada misalkan sekolah yang SD yang favorit banget gitu. Kalau dulu-dulu iya, mungkin ada pilihan Mama yang mungkin kalau tidak SD situ mungkin Mama mungkin nggak keberatan gitu. Nah, ini program pemerintah ini menyamakan potensi dari SD itu sama-sama baiknya. Jadi SD negeri ini diusahakan khususnya di Kota Blitar ini sangat dinas pendidikannya sangat baik untuk menyamaratakan akan potensi dari masing-masing sekolah negeri seperti itu, Mama. Jadi ini nanti verbal individu ini nanti akan dilakukan tidak hanya murid yang akan masuk di SD negeri saja, tetapi ini nanti juga akan dilakukan oleh anak-anak yang juga diterima di SD swasta maupun di MI, itu semuanya akan melakukan verbal individu ini semua. Nah, mungkin nanti akan dibantu terkait bagaimana nanti verbal individu ini dilakukan, nanti akan dilanjutkan oleh Bunda Dian, seperti itu.
Nah, mungkin langsung ke slide saja Bunda Dian. Ya, Bunda. Ini nanti akan dilakukan oleh semua wali murid untuk peserta semua, Mama. Jadi tidak hanya untuk anak yang masuk di SD negeri saja, tapi melainkan semua peserta didik seperti itu ya. Nah ini di swasta mungkin I atau min, mungkin nanti akan kita lakukan ada tahap, mungkin nanti akan diatur oleh sekolah, itu nanti akan mungkin ada tahap 2. Nah ini akan ini sangat penting nanti untuk verbal individu ini nanti untuk disiapkan anak-anak yang masuk di negeri yang kaitannya verbal individu ini nanti harus dilakukan dulu. Karena itu nanti akan akurasi dari lokasi rumah, karena kaitannya dengan zonasi, itu harus sudah dilakukan oleh wali murid dulu. Seperti itu, Mama. Jadi kebijakan pendidikan di Kota Blitar di negeri ini ada yang pertama mungkin jalur afirmasi, kemudian jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur zonasi. Nah, untuk afirmasi dan perpindahan tugas orang tua ini mungkin nanti link tersendiri yang kaitannya nanti ada syarat apa saja yang masuk di afirmasi, siapa masih, kemudian siapa saja yang bisa perpindahan tugas orang tua, dan yang terakhir nanti zonasi. Oke, selanjutnya Bunda Dian. Nah, sebelum ini yang penjelasan dari afirmasi saja Bunda Dian, dilewati dulu ini. Nah, ini mungkin mama-mama juga harus tahu, jadi ini jalur afirmasi, ini bisa dilakukan oleh keluarga yang kurang mampu, disabilitas, dan putra-putri pasien terkonfirm COVID yang meninggal dunia, kemudian putra-putri nakes, dan relawan pencegah COVID-19. Jadi di sini ada 15% bisa mengikuti jalur afirmasi. Nah, 15 kelas gitu. Jadi kemungkinan jika sekolah negeri itu membuka satu kelas, kalau jalur afirmasi ini bisa dipenuhi 3 sampai 4 anak saja. Dengan syarat apa? Dengan syarat itu. Jadi putra-putri pasien terkonfirm, kemudian putra-putri nakes ataupun keluarga yang kurang mampu. Dan ini pun nanti harus ada berkas yang menjelaskan informasi ini. Kemudian perpindahan tugas orang tua ini sebesar 5%. Nah, perpindahan tugas orang tua ini siapa? Misalkan anak dari guru yang mengajar di SD tersebut, itu bisa masuk di perpindahan tugas. Kemudian anak dari AITAR itu sendiri Jadi untuk perpindahan tugas orang tua ini sebesar 5% saja, Mama. Kalau masuk pada jalur ini cuma 5% saja. Jadi jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, kemudian yang jalur zonasi, nah ini kaitannya dengan titik koordinat lokasi dari rumah
anak Ananda seperti itu atau rumah mama. Jadi jalur ini kaitannya dengan verbal individu tadi. Jadi keakuratan dari lokasi rumah ini akan berpengaruh ketika mengikuti jalur zonasi ini, Mama. Nah, jadi mau pikir ada 3 jalur yang bisa lalui seperti itu. Mungkin Mama berkesempatan melalui jalur afirmasi mungkin, atau mungkin perpindahan tugas orang tua. Kalau dari dua jalur ini tidak mungkin, ini ya itu tadi Mama, nanti kemungkinan akan ada pilihan SD-nya itu cuma diisi 1 gitu. Nah, misalkan nanti SD itu sudah penuh, sudah pastinya yang paling dekat itu sudah terpenuhi. Nah, bagaimana dengan saya yang mungkin ratingnya itu, jadi nanti di rating mana yang paling dekat. Nah, kalau nanti itu tidak masuk, ada pagu atau pagunya sudah penuh, gimana Bunda? Kan pilihannya cuma 1, misalkan seperti itu. Nah, itu nanti akan diatur oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar. Jadi Mama nanti ada 3 SD yang dekat dengan pilihan dari mungkin dari Mamah yang nanti dekat dengan lokasi rumahnya. Ini nanti tapi pilihannya cuma 1. Jadi Mamah nanti harus pilih 1. Nanti jika pagunya sudah terpenuhi, nah nanti yang mengatur dari Dinas Pendidikan. Nanti akan diletakkan di SD yang dekat, 3 SD yang dekat dengan lokasi rumah Mamah. Seperti itu. Oke, selanjutnya Bunda Dian. Yang daya tampung, Bun. Oke, ya. Nah, ini yang daya tampung, ini satu rombel, itu ada 20 anak untuk di SD negeri Mamah. Jadi, setiap satuan SD itu hanya 1 rombel, kecuali 9 lembaga ini, atau 9 SD ini memang membuka 2 rombel, karena memang mungkin sarana ruang kelas memadai, jadi untuk SD Mendok Grade 1, Sanan Wetan, sampai Sanan Wetan 3, ini memang membuka 2 rombel. Nah, untuk SD yang lainnya di Kota Blitar itu cuma membuka 1 rombel. Khusus 9 SD ini membuka 2 rombel dengan 1 rombel maksimal 28 anak. Seperti itu. Oke, Bunda Dian. Nah, untuk jadwal PPDB ini Mama, untuk 2 jalur tadi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua, itu akan dilaksanakan mulai tanggal 22. Mulai tanggal 22 berarti Senin depan itu sudah dibuka jalur afirmasi dan jalur perpindahan orang tua. Jadi mungkin kalau Mama yang memenuhi syarat itu bisa nanti konfirmasi dengan atau konsultasi dengan guru kelas, itu bisa melewati jalur itu. Seperti itu. Kalau memang tidak ada syarat yang mengarah ke situ, berarti satu-satunya jalan harus melewati jalur zonasi. Nah, untuk tanggal 22 sampai tanggal 26, itu 2 jalur itu yang dilaksanakan. Jadi mulai tanggal 22 sampai 26, itu jalur afirmasi dan perpindahan orang tua, dengan syarat verbal individu harus sudah dilakukan. Jadi tanggal 22 itu verbal individu sudah harus dilakukan, karena itu kaitannya dengan letak lokasi rumah Ananda, seperti itu. Nah, untuk jalur zonasi itu dilaksanakan mulai tanggal 29 Maret. Nah, untuk jalur zonasi itu dilaksanakan 29 Maret sampai 9 April. Nah, itu untuk pengumumannya nanti di tanggal 16 April. Untuk 2 jalur afirmasi dan perpindahan orang tua tadi, itu pengumuman di 1 April. Nah, itu mungkin terkait jadwal untuk SD negeri Mama. Jadi mulai Senin besok itu tanggal 22 sampai 26 itu bisa dilaksanakan pendaftaran dengan jalur afirmasi dan perpindahan orang tua, dengan syarat
sudah melakukan verbal individu. Nah, tahun lalu ini tidak ada verbal individu. Mulai tahun ini itu ada verbal individu. Nah, itu Mama mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk nanti teknis bagaimana cara melakukan verbal individu dan bagaimana cara nanti pendaftaran SD negeri itu nanti akan dibahas lebih detail oleh Bunda, mungkin nanti Bunda Dian atau Bunda operator sekolah, Bunda Nanda yang akan menyampaikan. Jadi intinya verbal individu itu harus dilakukan dulu sebelum melakukan pendaftaran, seperti itu Mama. Nah, bagaimana yang sudah diterima di SD swasta, nah itu juga akan dilakukan, tapi tidak dalam waktu dekat ini. Kita akan menyiapkan waktu nanti, ya mungkin akan kita bantu, tapi setidaknya Mama sudah tahu bagaimana nanti melakukan verbal individu, karena verbal individu itu nanti akan berkelanjutan, jadi semuanya harus melakukan. Cuma yang paling dekat ini karena Senin itu sudah pendaftaran SD negeri, ini mungkin nanti yang didahulukan itu wali murid atau anak-anak yang akan masuk di SD negeri. Untuk nanti yang diterima di swasta mungkin nanti bisa menyusul, tidak harus ada deadline Senin itu, seperti itu. Oke, Mama, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo silakan dilanjutkan Bunda Dian atau Bunda Nanda terkait bagaimana cara melakukan verbal individu. Seperti itu. Sampai di sini dulu Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ani atas sambutan sekaligus penjelasannya terkait kebijakan pendidikan di Kota Blitar. Untuk selanjutnya di sesi 1 ini, Bunda Nanda selaku operator sekolah akan menyampaikan penjelasan tentang verbal individu. Kepada Bunda Nanda kami persilahkan. Oke, terima kasih Bunda. Mohon maaf cek suara dulu nggih. Kira-kira suara saya bisa diterima napa mboten? Bisa Bunda. Nggih, alhamdulillah kalau begitu. Begini Mama, ini ada program baru dari pemerintah khususnya di seluruh Indonesia, itu ada namanya verbal individu. Verbal individu itu nanti, jadi sekarang sistemnya sekolah itu NIK untuk semua akses. Jadi nanti kalau misalnya data ini ada yang salah, nanti bisa membenarkannya lewat Dukcapil. Jadi ada Dukcapilnya kabupaten, juga ada Dukcapilnya kota. Nanti untuk kontak personnya saya share ke bunda-bunda, barangkali ada yang merasa kesulitan atau di kolomnya nanti ada yang warna merah, nanti dihubungkan ke Dukcapilnya masing-masing. Yang pertama, Mama ini masuk dulu ke lamannya nisn.data.kemdikbud.go.id. Seperti itu. Ini kemarin sudah saya coba sama Bunda Dian juga. Ini bisa diakses lewat HP, juga bisa diakses lewat komputer atau laptop. Kalau misalkan lebih detailnya, tampilannya nanti lebih jelasnya lewat laptop, cuman kalau lewat HP juga bisa. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini nanti muncul pencarian NISN. Kalau tampilannya mboten seperti ini, kalau tampilannya tidak seperti ini, berarti laman yang dimasukkan salah. Okay? Jadi nanti lamannya akan muncul seperti ini. Nanti memasukkan NISN anak dan ibu kandung. Nama ibu kandung. Untuk NISN dan nama ibu kandung nanti akan saya share ke wali kelasnya. Tapi barangkali ada mama-mama yang sudah mengetahui NISN anak, itu bisa langsung dimasukkan. Kemudian dipilih I'm not robot. Kemudian dipilih cari data. Nanti I'm not robotnya dicentang, kemudian cari data. Nanti akan muncul seperti ini, Mama. Jadi di NISN tersebut
atas nama Ananda, ini yang saya gunakan untuk TKA, nggih. Karena nanti semuanya dari jenjang playgroup sampai dengan jenjang TKA, TKB itu semuanya harus melakukan verbal individu. Nanti seperti yang dijelaskan Bunda Hani tadi, tapi untuk yang lebih urgentnya, yang lebih segera untuk yang TKB yang akan masuk ke SD negeri, itu harus sudah selesai pada tanggal 22 Maret 2021. Nanti akan muncul verifikasi data identitas siswa. Nanti pada kolom nomor pokok bus sekolah itu jenengan isikan 6990823. Itu. Kemudian nanti masukkan tanggal lahir anak dengan format tahunnya, terus bulan, kemudian tanggal lahir. Kemudian dimasukkan nik anak, pilih centang I'm not robot. Kemudian pilih, nanti lanjut, ada pilihan lanjut di bawah, nanti akan muncul seperti ini. Oh nggih Mama, ngapunten tadi kelupaan, kalau waktu awal memasukkan NISN, itu captchanya tidak muncul I'm not robot, atau hanya muncul angka saja, berarti itu aksesnya salah. Jadi tadi di awal, kalau tidak muncul I'm not robot, cuma muncul captcha yang angka, nanti datanya tidak masuk ke data pokok ini. Untuk langkah ketiga, di sini ada identitas anak, data identitas anak. Itu nanti kalau semuanya yang di sini sebagai contoh ini semuanya sudah centang hijau, ini semua berkaitan dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, kalau di situ ada centang yang warnanya merah, berarti data itu tidak sesuai dengan yang ada di Dukcapil. Dan sekolah tidak bisa mengganti data tersebut, sehingga nanti harus Dukcapil sendiri yang menggantinya. Jadi harus orang tua yang mengurus itu nanti ke Dukcapil. Kalau di sini data atas nama anak Bu Gesang ini sudah betul semua sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Terus kemudian di sebelah kanannya ini masih satu lembar, nggih. Ini saya potong-potong. Langkah selanjutnya, nah ini ada data orang tua atau wali. Nah ini data ini bisa dirubah asalkan dengan catatan kalau orang tuanya sudah meninggal dunia. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, nanti silahkan centang di sini. Nah itu nanti dicentang. Nah itu nanti dicentang. Kalau misalnya anak Anandanya itu orang tuanya sudah meninggal, tapi di situ tombolnya merah, warnanya merah, belum ada isinya, nik sama misalnya ibunya meninggal dunia, terus di situ datanya kosong, ibu kandungnya masih niknya kosong, nama ibu kandungnya kosong, silakan diisi data ayah kandung. Jadi nik ayah kandung sama nik nama ayah kandung diisikan di ibu kandung. Karena kalau itu datanya kosong, maka tidak akan bisa disimpan. Nah, jadi harus diisi. Kecuali kalau nik wali. Kalau dia ada wali, itu bisa diisi. Tapi kalau tidak ada wali, misalkan dengan orang tua, itu tidak usah diisi. Nah, kalau data yang sebagai contoh ini, data contoh ini sudah betul. Kemudian, nanti sebelah kanannya lagi ada ini yang menjadi fokusnya untuk dibenahi itu adalah map-nya. Nah, map di sini harus sesuai dengan kakak. Jadi sesuai dengan kakak yang tertera. Misalnya saya tinggalnya di daerah Kanigoro, Bunda, tapi kakak saya di daerah Wlingi, ngaten. Itu berarti kita harus sesuai dengan yang di Wlingi. Jadi tidak bisa
tidak by data. Jadi walaupun di situ mungkin sudah lama Bunda saya di daerah Kademangan sudah lama. Cuma memang kakaknya belum diganti. Nah, itu mohon maaf memang harus sesuai dengan kakak. Jadi yang digunakan yang lini. Kemudian nanti di tombol pencarian itu gambarnya seperti itu. Nah, itu nanti dimasukkan Jawa Timur Indonesia. Kemudian setelah muncul Jawa Timur Indonesia, nanti dimasukkan lagi titik alamat rumahnya. Misalnya Jalan Kiai Mojo nomor 41C. Nanti dimunculkan di situ. Dimasukkan lagi di tombol itu. Kemudian kalau sudah sesuai, misal sudah di daerah Sananwetan, nah itu di zoom pakai tanda yang plus bawah itu, ditempatkan sesuai dengan titik kakak yang tertera. Nah, kalau data yang belum dirubah sama sekali itu munculnya lintang dan buncurnya 00. Itu letaknya di atas laut, nah itu letaknya di atas laut. Nah, itu yang harus disesuaikan dengan titik kakak untuk masuk sistem zonasinya niku. Seperti itu. Atau kalau di situ susah, nah ini bisa melalui Google. Jadi di situ alamatnya yang atas nama Ananda Prabu Gesang itu Jalan Galunggung nomor 1. Kemudian dimasukkan ke Google, terus klik map. Diklik yang tombol merah itu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti itu. Nah, ini kan sudah, kalau menurut Google, ini biasanya nanti juga sudah muncul depan rumahnya seperti apa, nanti samping kanan, samping kirinya seperti apa, itu lebih jelas kalau di Google. Nanti ada lintang di bagian browser atas itu. Nah, itu ada lintang, kalau lintangnya itu mulai dari -8, sekian itu, kemudian nanti ada bujur 112, sekian, itu bisa di-copy, terus dimasukkan ke data yang depan tadi. Coba masuk slide depannya, Bunda. Nah, nanti dimasukkan di lintang dan di bujurnya itu. Nanti otomatis biasanya langsung muncul daerahnya. Nanti untuk mengecek itu nanti bisa di zoom apakah sudah betul. Kalau misalnya selisih 2 rumah atau 3 rumah, nanti bisa kita tarik titik yang biru itu, bisa kita tempatkan di titik yang sesuai dengan kakak. Jadi kalau mencarinya lewat Google itu menggunakan lintang dan bujur, saya kira lebih tepat titiknya daripada pakai yang awal tadi, pakai yang masuk Jawa Timur dulu, masuk Kota Blitar dulu, masuk kecamatannya dulu apa, ngaten. Itu. Setelah itu kalau jenengan sudah merasa titik itu sudah betul, titiknya sudah sesuai dengan rumah yang jenengan tempati sesuai kakak itu, nanti pilih ini, klik di sini untuk validasi data. Nah, pilih itu, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di situ direkap apakah data yang dikirimkan itu sudah betul. Nah, ini seperti yang tadi, awalnya masih di atas laut, sekarang sudah tertulis Sukorejo, kecamatan sekian. Nah, itu sudah titiknya sudah, kalau di zoom itu sudah di Jawa Timur, sudah di Kota Blitar, sudah di Kecamatan Sukorejo. Ngaten.
Kemudian diklik paling bawah itu ada persetujuan. Tuh, itu dicentang. Kemudian diklik di sini untuk melakukan pengajuan perubahan data. Setelah itu, terima kasih. Jadi kalau sudah sampai persetujuan, nanti operator sekolah yang akan menyetujui berdasarkan data yang sesuai dengan kakak. Makanya kemarin saya minta tolong ke wali kelasnya, apakah data yang saya kirimkan ada perubahan atau tidak. Terus kemudian ada beberapa anak yang kakaknya berubah, kakaknya pindah bunda. Nah itu nanti saya yang mengapprove atau menyetujui sesuai dengan data yang dikirimkan ke saya. Nah di sini operator sekolah ada saya, Bunda Nanda dan Bunda Febri. Barangkali nanti ada yang merasa kesulitan atau kesusahan, bagaimana ini caranya, nanti bisa menghubungi saya atau Bunda Febri. Nanti akan kami bantu untuk menentukan titiknya itu. Karena mohon maaf, Ma, ini kalau saya sesuai by data saja, saya tidak tahu persis lokasi rumah yang sesuai kakak itu. Jadi takutnya nanti titiknya tidak terlalu sesuai, padahal zonasi itu benar-benar sesuai dengan zonanya, sesuai dengan titik yang ditentukan itu, titik yang sudah sesuai dengan kakak itu. Oleh karena itu, saya mohon bantuannya, mama semua. Kalau kemarin titipannya dari dinas, ini nanti juga berlaku untuk anak yang pindah. Jadi misalkan dulu sekolahnya di Blitar, tapi kakaknya di Kediri misalnya. Nah, itu berarti nanti juga akan bermasalah. Jadi harus sesuai di kakaknya Kediri, karena datanya yang ada di Dukcapil itu datanya Kediri. Jadi kalau sudah seperti itu, berarti sudah tidak bisa masuk melalui jalur zonasi. Jadi nanti jalurnya yang perpindahan orang tua atau jalur afirmasi itu. Jadi kalau sudah kira-kira data saya sudah tidak sesuai, berarti saya sudah tidak bisa mengikuti jalur penerimaan peserta didik menggunakan zonasi. Mungkin seperti itu. Ada yang bingung atau mau ditanyakan? Monggo. Oh ya Bun, ini saya mau tanya linknya tadi apa ya Bun untuk masuk ke tadi? Masuknya NISN kecil semua ya. .data titik data NISN .data .kemendikbud kedap. Nah ini di sharing sama Bunda Dian. Ya, tulisannya yang tadi belum sempat nulis. Sebenarnya mau saya coba langsung, tapi memang karena ini sistemnya ya digunakan satu Indonesia, jadi nanti mohon bersabar Gema, karena seperti kemarin saya mencoba itu satu hari itu bisanya jam 2 siang, terus pagi itu bisanya subuh, habis itu malam itu maghrib. Habis itu masuk laman ini juga susahnya minta ampun. Tapi kalau jaringannya cepat, insya Allah aksesnya juga mudah. Oh iya. Monggo kalau mau jadi ada yang mencoba. Jadi ini se-Indonesia, bukan sekota gitu, bukan gitu ya? Betul, ini datanya se-Indonesia, Mas. Jadi yang akses nanti se-Indonesia Raya. Ini kita masuk ke link ini sebelum
kita masuk ke daftar, kalau misalnya saya kan ini kan nanti jalur zonasi. Berarti saya sebelum tanggal 29 Maret ya, Bunda ya? Ya, Ma. Oke. Iya, betul. 29 Maret sampai 9 April untuk jalur zonasi. Oke. Jadi sebelum itu saya sudah harus berhasil mengisi yang Verval ini ya, individu. nsn.data masuk itu. Oke. Ya. Oke. Atau itu mah kalau bisa maju, jadi tidak langsung tanggal 29. Ngaten. Jadi nanti ini sistemnya kalau jenengan sudah selesai mengerjakan, sudah menurut jenengan sudah tepat titiknya, nanti silakan konfirmasi ke wali kelasnya untuk saya approve. Jadi kalau belum disetujui juga, nah datanya nanti juga tidak akan berubah. Ngaten. Oh, oke. Oke, Bunda. Terima kasih. Oke. Atau ada mama-mama yang mau mencoba atau ayah-ayah yang mau mencoba? Tidak apa-apa, nanti saya minta tolong Bunda kelasnya buat share nomor saya sama nomornya Bunda Febri. Barangkali ada yang bisa dibantu, nanti bisa dihubungi sewaktu-waktu. Ngaten. Bunda Nanda Dalam? menambahkan untuk yang verval individu ini titik lokasi pembetulannya itu terjadwal paling akhir tanggal 26. Oh, ngaten. Oke. Jadi nanti kalau bisa untuk pembetulan ini sebelum tanggal 26 karena nanti harus disetujui oleh operator seperti itu. Oh iya. Oke, Bunda, terima kasih informasinya. Bunda Nanda, Oke. kalau yang swasta ndak harus sekarang, bisa nanti gitu kalau verbalnya. Untuk sementara kemarin Dinas menekankan yang negeri dulu ya, Negeri dulu. untuk sementara. Cuman nanti memang data ini berlaku untuk semua sekolah, ngaten. Iya, terima kasih. Mungkin yang swasta buru-buru gitu kan. nggih, mboten keburu-buru, cuma kalau bisa nanti segera. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Ya, ya. Mungkin mama dan ayah lainnya ada yang perlu ditanyakan lagi terkait verval individu. Untuk Bunda Dian dan Bunda Nanda nanti akan di-share ya tutorial untuk verval ini. Mungkin nanti bisa di-share atau dibuatkan tutorial untuk verval individu ini. Ya, nanti insya Allah bisa Bun dibuatkan video tutorialnya yang langsung masuk ke aplikasinya itu, webnya itu. Oke. Ya, Mama, mungkin nanti akan dibagi video tutorial terkait verval individu. Nanti mungkin jika Mama melihat tutorial itu akan lebih mudah. Kalau masih bingung, itu monggo nanti Bunda Nanda, Bunda Febri akan siap membantu kapanpun gitu ya, Bunda Nanda ya. Ya, Bunda. Oke. Khususnya yang mau masuk negeri dulu ya, Ma. Jadi nanti yang lainnya tetap mencoba nggak apa-apa. Untuk yang mama-mama yang mungkin putra-putrinya sudah diterima di SD swasta, itu mencoba juga nggak apa-apa. Nanti akan dibantu Bunda Nanda juga gitu. Cuma untuk yang masuk SD negeri, ini mohon dengan sesegera mungkin untuk melakukan itu. Jika menghadapi kesulitan, itu bisa langsung menghubungi Bunda Nanda ataupun Bunda Feby. Seperti itu ya, Bunda ya. Oke, Bunda. Oke, Bunda Nanda, terima kasih atas penjelasannya. Berarti kita bisa masuk ke sesi yang kedua, yaitu penjelasan tentang cara pendaftaran online SD negeri. Jadi untuk mama dan ayah, semisal putra-putrinya didaftarkan ke SD swasta, terus ingin melanjutkan aktivitasnya, kami persilahkan. Baik, kami lanjutkan untuk yang pendaftaran ke SD negeri, ini dilakukan secara online.
menyambung dari penjelasan Bunda Ani tadi, untuk jalur afirmasi yang putra-putri dari Nakes itu di Kota Blitar dibatasi untuk Nakes yang bekerjanya di wilayah Kota Blitar. Jadi semisal ayah atau mama tempat tinggalnya di kabupaten tetapi bekerjanya di wilayah Kota Blitar, maka bisa mengikuti jalur afirmasi tersebut. Kemudian nanti disertai dengan SK tempat kerjanya itu. Dan untuk yang afirmasi keluarga yang kurang mampu itu akan harus dilengkapi dengan kartu seperti PKH, KIP, dan juga KIS. Dan untuk yang relawan pencegah COVID itu nanti juga harus dilengkapi dengan surat SK yang menyatakan bahwa ayah dan mamanya adalah relawan pencegah COVID, seperti itu. Nah, untuk pendaftaran online nanti bisa mengakses pada web ini, ppdb.blitarkota.go.id. Nah, sebelum nanti ayah dan mama melakukan pendaftaran, perlu untuk mempersiapkan scan dokumen dari kakak dan juga akte kelahiran. Dan dokumen ini nanti bentuk filenya harus PDF. Jadi nanti masing-masing ada satu file, ada 2 file jadinya. Kemudian terkait verbal individu yang tadi, jadi sebelum melakukan pendaftaran, titik lokasi tempat tinggal harus sudah sesuai, karena ini sangat berpengaruh. Untuk pendaftarannya sendiri, kalau untuk warga Kota Blitar, nanti bisa membuka link pendaftaran tadi melalui browser Chrome. Dianjurkannya seperti ini oleh panitia PPDB. Nanti memasukkan nik anaknya. Dan harus sudah memastikan bahwa data dan letak geografis yang di profil individu tadi sudah sesuai. Nanti akan muncul 3 sekolah terdekat sesuai dengan zona ayah dan mama. Kemudian nanti pilih salah satu sekolah yang dituju. Kemudian nanti bisa klik daftar. Selesai itu, nanti akan muncul password. Nah, nanti bisa disimpan. Kemudian nanti ayah dan mama bisa login dengan username-nya itu memasukkan nik anaknya. Dan password-nya adalah yang sudah dibagikan saat mendaftar tadi. Nah, di sini kemudian ayah dan mama bisa mengupload dokumen berupa KK dan juga akte kelahiran yang sudah di-scan tadi. Nah, nanti akan muncul bukti pendaftaran berupa form, nanti bisa di-download, kemudian nanti bisa dicetak dan juga diisi secara manual. Sedangkan untuk yang bukan warga Kota Blitar, masih bisa untuk mengikuti pendaftaran di SD Kota Blitar. Hanya saja nanti ketika mendaftar, nanti pengisian data ini diisi secara manual. Nanti sama akan mendapatkan password, jadi nanti bisa login dengan username-nya berupa nik anak. Kemudian upload dokumen dan juga bisa mendownload bukti pendaftaran. Apakah sudah terlihat? Ini adalah laman dari ppdb.blitarkota.go.id. Terlihat, Bunda? Terlihat, Bun. Jadi nanti untuk yang pertama, nanti bisa membuka yang bagian pendaftaran ini. Nah, karena memang pendaftarannya belum dibuka, jadi kita memang tidak bisa untuk menunjukkan caranya. Nah, jadi nanti di pendaftaran ini
ayah dan mama memasukkan nik anak, kemudian akan muncul 3 sekolah dan silakan pilih satu sekolah yang paling dekat. Nanti langsung klik daftar. Setelah itu nanti bisa mendapatkan password. Setelah mendapatkan password, nanti pilih di bagian yang login di sini. Nah, di sini untuk username-nya memakai nik anak. Dan password-nya adalah yang sudah dibagikan saat mendaftar tadi. Ketika nanti sudah login, ayah dan mama bisa mengupload dokumen yang sudah di-scan tadi. Seperti itu. Untuk mencetak bukti pendaftaran. Untuk zonasi ini sendiri, yang diperhatikan dari zonasi ini adalah usia dan juga lokasi tempat tinggal dengan sekolah. Jadi yang diutamakan 2 aspek tersebut. Jadi kalau bisa memang memilih untuk sekolah yang letaknya itu dekat dengan tempat tinggal ayah dan mama. Jadi kemungkinan untuk tergeser oleh teman yang lain dari sekolah lain itu sangat sedikit. Dan seperti yang disampaikan Bunda Ani tadi, apabila nanti mungkin tidak diterima karena sudah dipenuhi oleh siswa yang dekat dengan sekolah tersebut, maka untuk penempatannya mendapatkan sekolahnya nanti dibantu oleh dinas pendidikan, seperti itu. Dari sini mungkin ada pertanyaan dari ayah dan mama. Oh ya, jadi nanti setelah mendapatkan pendaftaran, nanti akan menunggu untuk verifikasi. Kemudian nanti ada pengumuman di tanggal 16 itu. Nah, setelah tanggal 16 April itu ada pengumuman, nanti ayah dan mama bisa masuk kembali ke laman web yang tadi, PPDB tadi, untuk mendownload bukti penerimaan. Jadi nanti dicetak juga dan itu nanti yang akan dibawa saat pendaftaran online offline ke SD yang itu untuk melakukan daftar ulang sesuai jadwalnya. Seperti itu, mungkin ada pertanyaan dari atau mungkin belum ya. Nanti bisa ketika sudah berjalan, kalau misalkan menemui kesulitan, bisa menghubungi ke wali kelas maupun ke operator. Nanti kami akan membagikan nomor telepon dari Bunda Nanda dan Bunda Febri. Begitu, Bunda Ani, berarti kita bisa mengakhiri sekarang. Ya, Bunda Dian. Mungkin mama-mama mungkin sekarang masih jadi bayangan gitu ya, gimana gitu, karena ada 2 aplikasi yang harus dilakukan. Yang pertama tadi verbal individu, yang kedua mungkin yang SD negeri harus mengisi aplikasi pendaftaran di SD Negeri Kota Blitar. Dan ini masih dijelaskan dan kita belum mencoba sendiri seperti itu. Jadi mungkin masih membayangkan gimana gitu. Jadi Mama maksud saya tidak usah bingung. Jadi nanti Mama juga mencoba. Yang pertama verbal individu itu kita lakukan dulu. Jadi nanti akan di-share terkait tutorial untuk melakukan verbal individu oleh Bunda Dian, nanti akan di-share. Ketika Mama sudah mencermati itu dan mencoba masih
bingung atau gimana, itu nanti langsung bisa menghubungi operator sekolah saja untuk nanti dibantu seperti itu. Dan nanti untuk pendaftaran juga Mama, jadi nanti wali kelas itu tidak akan melepas Mama begitu saja. Jadi ketika nanti Mama mengalami kesulitan ketika mendaftar dengan aplikasi yang ini online ini, jadi nanti Mama bisa sharing dengan Bunda wali kelas untuk kelancaran pendaftaran. Jadi nanti kita akan terus mendampingi Mama. Jadi kapanpun waktunya Bunda-Bunda insya Allah bisa membantu. Gitu ya Bunda Ida, Bunda Dian, Pak Lutfi, Bunda Nanda. Jadi nanti pihak sekolah akan semaksimal mungkin untuk membantu Mama jika memang benar-benar mengalami kesulitan. Jadi nanti akan di-share terkait bagaimana tutorial verbal individu, kemudian pendaftaran juga mungkin nanti akan dibina untuk melakukan itu, seperti itu. Mungkin itu Mama, jadi semaksimal mungkin sekolah, operator sekolah akan berusaha mendampingi Mama ketika nanti Mama mendaftar ke SD negeri. Seperti itu ya Bunda Dian garis besarnya. Jadi wali kelas akan tetap stay, akan tetap membantu Mama ketika Mama mengalami kesulitan. Seperti itu Mama. Itu Bunda Dian. Terima kasih. Siap, terima kasih Bunda Ni. Terima kasih untuk Ayah dan Mama sudah mengikuti kegiatan sosialisasi pada sore hari ini. Semoga kegiatan yang kita lakukan di sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan nantinya anak-anak juga dapat masuk di sekolah lanjutan yang sesuai dengan yang diharapkan. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan juga kehadirannya.